apa yang ingin disampaikan ke sekolah-sekolah tentang perpustakaan, mengenai perpustakaan mereka? Ya singkat aja, jangan mudah menyerah, karena kondisi perpustakaan itu kalau kita mudah menyerah ya gitu-gitu aja. Selamat pagi, kita kembali lagi. Saya Denny Prastiawanto akan mengajak kalian berbincang-bincang soal perpustakaan. Untuk itu saya akan mengundang kawan saya, Agus Ervianto, seorang pustakawan di SMP Nation Star Academy sekaligus Ketua Adpusi Surabaya. Nah, saat ini saya berkunjung ke perpustakaan Nation Star Academy. Seperti apa sih perpustakaannya? Kita lihat saat ini. Oke, nah kalian sudah melihat kan bagaimana perpustakaan di sekolah Nation Star Academy. Nah, kalian pasti ingin tahu lebih dalam bagaimana perpustakaan itu. Saya akan langsung mengundang Pak Agus Ervianto sebagai pustakawan di tempat ini untuk bertanya lebih dalam. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang Mas Denny. Nah, kita sekarang ada di perpustakaan Nation Star Academy ya. Ya, benar. Saya ingin menelusuri lebih dalam tentang perpustakaan ini. Saya tadi melihat dari sudut ke sudut, dari ruang ke ruang itu nyaman sekali ya. Perpustakaan ini AC-nya sejuk, kemudian lapang, kemudian bukunya tertata rapi ya. Banyak sekali yang berbeda dengan pengalaman saya dengan perpustakaan di waktu saya sekolah dulu. Kalau di tempat saya dulu waktu SD, SMP, itu perpustakaan itu berdebu ya. Ya karena nggak pakai AC. Tahun berapa itu Pak Denny?
Tahun berapa? Tadi ketahuan saya umurnya. Oke, di taman zaman bahula dulu ya. Itu sekolahannya itu perpustakaannya itu tidak senyaman ini gitu. Nah, saya jadi tertarik ya. Pengen tahu ini kegiatan apa saja sih yang dilakukan sama Pak Agus dalam mengelola perpustakaan Nation Star Academy ini? Ya, untuk kegiatan ini kalau di Nation Star Academy kita itu satu memang untuk pengadaan buku. Jadi kita beli buku untuk kebutuhan user kita. Saya nggak bilang pengguna ya, nanti kalau pengguna ini kayak bagaimana gitu loh. Saya bilang user aja ya. User, user perpustakaan ya. Istilahnya user ini istilahnya untuk bahan bacaan di perpustakaan. Intinya kalau kita perpustakaan ini semakin berisi koleksinya, juga usernya ini juga banyak berkunjung. Nah, seperti yang Mas Denny katakan tadi, kalau di zamannya Mas Denny, mungkin di zaman saya juga, ya kita enggak istilahnya enggak menuduh atau ini ya, memang enggak semuanya perpustakaan itu dijadikan tempat gudang atau berdebu, itu enggak semuanya, tapi ya ada mungkin beberapa lah seperti itulah. Di sini nih memang kondisinya sangat luas, seperti yang Mas Denny tadi omongkan, sangat luas, terus juga koleksinya juga lumayan banyak di sini. Seperti itu Mas Denny. Jadi kegiatannya untuk keseharian kita ya, kita melayani layanan sirkulasi seperti itu, peminjaman, pengembalian, terus habis itu kegiatannya juga literasi, seperti itu sih. Nah, terkait pengadaan, saya ingin tahu apakah ada perbedaan perpustakaan Nation Star Academy ini dengan perpustakaan sekolah-sekolah lain? Apakah jenis bukunya, kemudian genre sastranya, atau mungkin hal-hal yang lain itu berbeda ataukah sama sebenarnya? Ini sambil nyantai ya. Sambil nyantai ya. Ya gini, kalau di perpustakaan Nation Star Academy ini gini, untuk koleksinya ini memang tidak hanya koleksi sastra aja, tapi istilahnya banyak koleksi. Artinya apa? Kalau memang kita hanya bertumpu pada satu jenis subjek, nanti perpustakaan ini juga tidak akan berkembang. Ibaratkan kalau otak ini hanya pikirannya tentang fiksi, tapi tidak diimbangi dengan tentang agama, tentang teknologi, tentang sains, sosial, itu juga tidak baik juga kan, karena perpustakaan ini menampung banyak informasi dari aspek yang mulai dari teknologi, psikologi, filsafat, agama, sosial, budaya, itu ada, sampai sejarah dan biografi pun itu ada di perpustakaan. Jadi untuk pengadaannya pastinya beda setiap perpustakaan. Kalau di Nation Star Academy ini pengadaannya itu melalui data usulan. Jadi pembacanya mengusulkan satu buku yang menurut usernya ini kalau cocok untuk dibaca, ditaruh di perpustakaan, kita akan anggarkan, kita akan istilahnya belikan. Seperti itu Mas Denny. Jadi kalau aturan pastinya sih memang harus seperti itu. Kita beli itu enggak pustakawannya ujuk-ujuk langsung beli, enggak. Kita harus menyesuaikan kebutuhan. Artinya kita makan gitu loh, kita pengen apa, kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini kan perpustakaan sekolah, memang kebanyakan dari kegiatannya itu banyak membaca hal-hal yang ringan. Ya, di sini usulannya itu yang masuk di perpustakaan ini banyak ini tentang subjek fiksi atau kesastraan, seperti itu. Nah, berkaitan dengan pengadaan tadi, sekarang berapa sih jumlah koleksinya itu? Kalau koleksinya di perpustakaan Nation Star Academy ini kira-kira ya, pastinya ini saya harus melihat data. Jadi kira-kira itu sekitar 3.000 judul, bukan eksemplar ya, 3.000 judul. Ini bukan termasuk buku pelajaran. Seperti itu. Jadi memang saya kejar untuk pertumbuhan koleksi itu karena ini tolak ukur dari sebuah perpustakaan. Karena perpustakaan kalau informasinya hanya buku pelajaran, nah gimana nanti anak-anak bisa berkunjung?
Masa hanya baca buku pelajaran seperti itu. Kemudian idealnya untuk sebuah koleksi perpustakaan dengan jumlah murid, jumlah guru, itu ada nggak sih perbandingan perhitungan? Ada perbandingannya. Kalau dari ini ya istilahnya instrumen akreditasi, itu perbandingannya untuk satu siswa dalam 1 tahun itu harus membaca 8 judul, satu siswa 8 judul. Itu idealnya seperti itu. Begitupun dengan guru, itu idealnya harus membaca satu guru 8 judul. Jadi kemungkinan kita melihat dari perkiraan itu kita harus bisa membelikan beraneka ragam judul atau subjek biar istilahnya memenuhi kebutuhan dari user kita seperti itu. Nah, untuk buku-buku yang dikoleksi itu adakah masa berlaku buku itu, maksudnya? Jadi kalau masa berlaku itu pasti ada. Contoh ya, ini yang saya kasih contoh. Contohnya itu kayak tentang teknologi. Windows ini kan semakin berkembang. Anggap aja tahun 2000 kita masih pakai 97. Nah, kalau 2021 ini kan pasti tidak dipakai. Nah, kita upgrade, istilahnya informasi itu sudah out of date ya, seperti istilahnya sudah ketinggalan. Nah, itu perlu istilahnya diganti lah. Koleksi-koleksi seperti itu yang istilahnya kita harus beli untuk menggantikan koleksi yang sudah of date seperti itu. Oh, berarti koleksi-koleksi itu pasti akan mengalami pembaruan. Iya, benar. Dalam bidang-bidang tertentu ya. Enggak semua berarti ya. Ada memang koleksi itu yang istilahnya informasinya itu sangat dibutuhkan di setiap zaman. Contoh itu kayak sejarah, itu kan pasti. Sejarah itu juga kalau istilahnya enggak mungkin lah informasinya ada penambahan. Mungkin ya kalau foto-fotonya dan kejadiannya tambah iya, tapi kalau untuk ceritanya ya mungkin tetap sudah ya, seperti itu. Oke, nah sekarang ini kan pandemi, gimana caranya biar siswa itu tetap bisa mengakses padahal koleksinya sudah disiapkan secara fisik? Jadi ini kan pandemi ini berapa tahun ya? 1 tahun. 1 tahun ini sudah mulai Maret lalu. 1 tahun 2 bulan. Saya ingat saya 1 Maret, tahun. sekarang Mei. Jadi Perpustakaan Nusantara Academy ini menyediakan koleksi digital. Nanti mungkin bisa dilihat ya di bawah ini. Di bawahnya sini ya. Di bawahnya situ. Nanti lib.yppi.sch.id. Kita sudah alhamdulillah Perpustakaan Nusantara Academy ini sudah online, istilahnya bisa diakses di mana-mana, yaitu dengan URL tadi itu lib.yppi.sch.id. Itu ada di katalog itu menyediakan koleksi-koleksi digital. Jadi anak-anak istilahnya kalau ingin kegiatan, nah kan dulunya ini kegiatannya kan secara langsung ya. Jadi kalau kegiatannya dulu sebelum pandemi itu ada namanya Read for Fun. Read for Fun itu membaca selama 15 menit setiap hari Selasa dan Kamis. Ada tambahan juga ketika pas waktu jamnya bahasa Indonesia, mata pelajaran jam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, itu ada Read for Fun-nya. Kalau di jam bahasanya Indonesia itu sekitar 1 jam pembelajaran dalam 1 bulan. Sama halnya dengan jam di bahasa Inggris seperti itu. Kalau pandemi ini, nah ini kan susah, masa kita ini. Ya memang sempat kepikiran punya layanan delivery, kita anak-anak pesan melalui katalog online kita di Perpustakaan YPPI NSA ini. Nah, itu langsung kita tunggu, tapi kelihatannya sih belum bisa dilaksanakan. Tapi tidak tahu untuk tahun ajaran baru mungkin saya juga punya rencana seperti itu. Tapi untuk pandemi ini kita sudah menyediakan koleksi-koleksi digital. Jadi seperti itu di lamannya, istilahnya situsnya ya, bukan laman, situsnya lib.yppi.sch.id itu sudah tersedia koleksi digital. Tapi saya juga menyediakan dan bekerja sama dengan guru, khususnya guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris untuk membuat sebuah istilahnya ruang lah, Google Classroom yang isinya koleksi digital, yaitu koleksi fiksi dan non-fiksi
untuk dimanfaatkan anak-anak kegiatan literasi. Dan nanti anak-anak setelah membaca dalam 1 bulan ini, anak-anak mengumpulkan istilahnya rangkuman atau kalau bahasa Inggrisnya kan summary. Nah, itu dikumpulkan melalui Google Classroom atau aplikasi gratis lainnya yaitu Padlet. Nanti mungkin bisa saya tunjukkan ya istilahnya aplikasinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nanti bisa saya tunjukkan seperti itu. Oke. Ternyata keren ya. Nah, selain itu nih, apa ya keunikan perpustakaan di sini? Keunikannya di sini nih ya mungkin secara teknologi kita sudah menerapkan manajemen otomasi. Istilahnya sudah tidak konvensional lagi. Jadi manajemen otomasi ini kita sudah online kan. Istilahnya anak-anak bisa mengakses dari rumah, terus istilahnya bisa memanfaatkan koleksi digital. Terus kedua, kegiatan literasinya. Terus yang ketiga ini, perpustakaan Nation-Star Academy ini punya agenda setiap 1 semesternya. Yaitu kayak kemarin itu kita membedah buku. Jadi bekerja sama dengan guru bahasa, tapi ini nantinya bukan guru bahasa juga. Guru mapel apapun nanti kita undang untuk istilahnya berkunjung ke perpustakaan membahas tentang pelajaran tersebut. Kebetulan memang pertama itu guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan PPKN. Jadi untuk guru bahasa Indonesianya itu mengenai buku review, kedua itu bahasa Inggris yaitu mengundang native speaker untuk bagaimana sih cara mudah belajar bahasa Inggris. Nah, itu kita sediakan tempat di perpustakaan. Terus yang ketiga mengenai kita sosialisasi 4 pilar negara. Nah, ini kan butuh juga kan Pak Denny ya, istilahnya kalau kalau anak-anak ini nggak belajar tentang kebangsaan juga, ini juga sangat-sangat bahaya seperti itu. Keunikan laginya yaitu satu lagi nih, ini keunikannya setiap anak-anak membaca, ini nanti dibuatkan antologi. Yang terakhir itu kita bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia membuat antologi puisi dan cerpen. Nanti bisa ditunjukkan lah seperti itu. Keren ya. Jadi keunikannya ini ada antologi, kemudian teknologi otomasi, kemudian apalagi tadi webinar ya, seminar webinar tadi. Wah, cukup aktif ya. Ini mungkin bisa nanti ditambahkan pekan seni mungkin ya. Bisa, terima kasih banyak masukannya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan siswanya sendiri untuk mengulas buku-buku. Jadi yang duduk di sini bukan hanya pustakawannya tapi siswanya juga. Boleh, gitu itu ya. masukan yang sangat bagus bagi perpustakaan Nation-Star Academy. Oke. Nah, sekarang setelah keunikan tadi, fasilitasnya apa saja? Jadi fasilitasnya yang ada di perpustakaan Nation-Star Academy ini pastinya di sini ada fasilitas untuk laptop. Jadi untuk surfing area. Nantinya kalau anak-anak ini sudah masuk bisa memanfaatkan komputer itu sejumlah 14 laptop yang sudah terkoneksi dengan kabel. Nantinya 14 laptop ini sudah diisi e-book yang berbahasa Indonesia sama berbahasa Inggris yang kita sudah beli atau kita istilahnya dapatkan melalui website atau kita beli seperti itu. Kita sudah tanamkan seperti itu di setiap laptop untuk mendukung kegiatan literasinya anak-anak. Seperti itu. Selain itu ada lagi mungkin? Selain itu kalau di sini fasilitasnya ya mungkin ruangan juga terlalu besar. Kalau diisi untuk 4 kelas sih cukup di sini. Koleksinya juga semakin bulan atau semakin tahun juga menambah. Ya nanti ini sih yang terbaru ya nanti ya pengennya podcast kayak gini lah. Nah, istilahnya cerita dengan anak-anak, keluh kesahnya di perpustakaan atau tentang masalah penulisan atau masalah istilahnya berhubungan dengan karya seperti itu. Ini rencana saya untuk fasilitas ini kita akan tambah istilahnya panggung podcast lah seperti itu. Ya, keren juga ya ternyata. Nah,
fasilitas itu tadi ada laptop yang ada sampai 14 ya. Iya, itu benar. nggak sedikit itu. Itu kalau sekolahan-sekolahan di saya dulu nggak ada laptop ya, karena memang waktu itu belum ada laptop. Iya, bisa jadi. Masih komputer yang CPU-nya besar itu. Nah, komputer nabung, bener. nah sekarang ini layanan. Tadi ada kegiatan yang unik, kemudian fasilitas. Nah, ini layanannya apa saja ini diberikan? Layanan di Perpustakaan Nation Star Academy ini pastinya satu, ada layanan sirkulasi, yaitu peminjaman dan pengembalian. Terus yang kedua ada layanan koleksi digital, yaitu pemanfaatan koleksi digital untuk kegiatan literasi secara daring ya mungkin saat ini. Terus yang ketiga itu ada layanan koleksi audio visual, yaitu berupa DVD, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan movie learning lah. Kalau di mata pelajaran sains atau matematik itu, nah itu movie learning itu kan juga perlu. Kalau bahasa mungkin ya juga bisa sih, mungkin dimasukkan dalam movie learning, melihat film-film Indonesia seperti itu. Kemudian ada layanan ya untuk guru sih, untuk pandemi ini kita layanannya itu namanya delivery for teacher. Kita istilahnya jemput bola kepada guru untuk menawarkan koleksi-koleksi perpustakaan yang terbaru maupun yang recommended kepada guru untuk bisa dibaca. Masa anak didiknya suruh baca, gurunya juga tidak baca kan tidak enak. Nah, ini istilahnya layanan baru lah, istilahnya layanan delivery for teacher, istilahnya mengirim delivery book for teacher, itu mengirim buku-buku yang bestseller atau yang istilahnya rekomendasi lah, recommended untuk ditawarkan kepada guru-guru, seperti itu Pak Den. Sampai dikirim ya bukunya itu, begitu mendesaknya ilmu pengetahuan harus dikirim. Iya, karena kalau kita ndak istilahnya diam, pustakawan atau perpustakaan ini nggak fleksibel, istilahnya nggak mengikuti perkembangan dan kebutuhan dari user kita, ya kita akan ditinggalkan. Ya seperti ini saya kasih contoh lah, kayak dulu itu merek ya, mohon maaf kita sebut merek lah, dengan inisial N itu. Nah itu dulu pas tahun berapa itu lagi booming-boomingnya. Ketika tahun 2011 atau 2000 berapa dia sudah mulai tergeser. Saking bangganya karena dengan apa istilahnya ininya, kejayaannya. Iya kejayaannya, akhirnya dia lupa, tidak mau berkembang. Begitupun dengan perpustakaan. Kita tidak istilahnya bangga untuk hari ini kita mempunyai 14 laptop. Mungkin perpustakaan sekolah lain juga punya lebih banyak, tapi setidaknya kita itu tolak ukurnya yaitu tadi, bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari user kita untuk ke perpustakaan. Jangan sampai perpustakaan ini ditinggalkan karena satu mungkin fasilitasnya atau koleksinya seperti itu. Makanya kita punya analisis kebutuhan, misalnya kayak saran lah per tahun, kita saran dari guru dan anak-anak, kira-kira perpustakaan ini perlu nambah apa, seperti itu, biar tidak ditinggalkan dan tidak istilahnya semakin sepi lah, seperti itu. Iya ya, saya kalau ingat-ingat waktu kuliah di kampus saya itu ada bedah film biasanya. Wah, itu bagus ini. Bedah film, kemudian mendatangkan pembicara pelatihan, entah tentang karir, bedah buku, kemudian ada juga kelas-kelas menulis gitu. Mungkin itu bisa diadopsi. Terima kasih banyak ini. Untuk sebenarnya sebelum pandemi ini kan memang sudah ada. Tapi kalau bedah film belum. Itu namanya kayak spoiler ya kalau tidak salah ya kita. Jadi kalau dulu belum, kalau sekarang belum, karena pandemi ini ya kita bisa cuma daring aja melalui ini. Tapi belum kita laksanakan. Nantinya kalau ke depan itu kita pinginnya seperti itu. Terima kasih banyak juga sudah diberi masukan mengenai bedah film. Nah ini menurut saya baru, kita belum sampai ke situ sih. Kalau penulisan, cerpen itu memang sudah ada, sama istilahnya apa ya, kayak taksu gitu workshop. Ya workshop ya, dulu ada pelatihan. workshop tentang anak-anak belajar istilahnya wawancara, seperti itu ada di perpustakaan. Nah,
Ada nggak teknologi selain yang otomasi tadi? Kalau teknologi untuk sekarang ini ya pastinya satu manajemen otomasi, kedua ya nantinya kita akan berkembang ke Android ya, tapi ya kita Aplikasi harus berarti. iya teknologi itu kan istilahnya ada yang web based, ada yang Android aplikasi. Nah karena apa? Karena sekarang kalau kita nggak mengikuti hal-hal seperti itu ya kita akan apa ya tergerus dengan layanan Google. Tahu sendiri kita bilang cari buku ini misalkan sudah ada di Google informasinya lah. Makanya ini kita teknologinya itu kita batasi ke web base sama Android nanti pastinya. Tapi ini Android ini belum terlaksana, tapi untuk web base-nya ini sudah ada, yaitu tadi layanan online katalog, istilahnya katalog online-nya sudah kita sediakan. Nah, seperti itu. tiba-tiba saya terpikirkan tentang laman Goodreads. Pernah tahu nggak? Ya pernah dengar ya. Nah, di dalam Goodreads itu kita member itu ditantang untuk menyelesaikan sebuah tantangan ya. Itu terjadi dalam lingkup internasional. Jadi tantangan itu tantangan membaca. Dalam setahun berapa sih yang bisa kamu baca? Nah, saya kok kepikiran begini. Kalau memang sekolah ini nantinya akan mendirikan atau membuat sebuah teknologi dalam aplikasi perpustakaan, akan keren kayaknya kalau misalnya murid-murid itu ditantang untuk membaca 1 tahun kamu bisa membaca berapa. Kalau kamu bisa membaca misalkan 1 tahun itu 25 buku dengan genre buku matematika sekian, IPA sekian. Nah, nanti mereka juga diminta untuk review. Kira-kira itu akan bisa menjadi dan kemudian mereka diberi hadiah dalam bentuk poin, dan poin ini bisa ditukarkan ke mata pelajaran tertentu. Nah, itu kayaknya akan seru ya. Mereka akan termotivasi, semakin membaca, semakin memahami, semakin dapat nilai tambahan. Ya, Itu untuk keren. masalah itu sih di sini ada beberapa yang kita sudah terapkan. Memang kita juga harus bekerja sama dengan guru dan ada dukungan dari kepala sekolah juga. Itu untuk semester yang pertama kemarin itu memang kita sudah punya aplikasi web base ya, yang gratis itu yang bisa mendeteksi anak ini baca sehari berapa jam, terus sebulan berapa jam itu ada. Dan itu dikasih reward sama guru bahasa Inggrisnya sudah ada. Cuma memang ada kendalanya, keterbatasan dari aplikasi itu. Nanti bisa saya tunjukkan juga di ini sih. Jadi keterbatasannya mungkin jumlah koleksinya dan itu koleksinya itu berbahasa Inggris semua. Tapi kan kita tidak bisa istilahnya memaksakan user kita itu untuk membaca bahasa Inggris semua. Kan kita harus menyediakan juga yang berbahasa Indonesia lah. Kendala kita sih memang di situ untuk saat ini. Tapi untuk penerapannya anak-anak dikasih poin itu sudah dilaksanakan oleh mapel pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Ya, mungkin bisa dikembangkan ya nanti ya. Nah, terus di sini di perpustakaan Nation Star Academy ini apakah ada hasil karya dari miliknya siswa atau guru mungkin? Kalau hasil karyanya ada, yaitu tadi yang saya sebutkan kan di antologi cerpen, terus sama antologi puisi itu ada. Nah nanti ini tahun ajaran baru kita akan istilahnya tumbuhkan lagi untuk masalah menulis itu, karena menurut saya itu menulis itu bagian dari bentuk dokumentasi kegiatan, istilahnya ya kayak bukti sejarah atau tulisan bahwa kita pernah berkarya. Nah ini mumpung ini anak-anak ini kan tingkatannya masih level-level junior ya, nah kita tumbuhkan untuk melalui menulis itu. Jadi ada 2 karya, namanya antologi puisi sama antologi cerpen ada. Oke, keren ya berarti. Ya. Semoga setiap tahun bisa terus berkarya. Amin. Sehingga nanti ketika sudah mencapai usia sekolah yang cukup lama itu bisa memiliki track record atau karya-karya yang sudah ada ya. Nah, setelah mengetahui semua itu, apa kendala dan tantangan mengelola perpustakaan di sekolah? Kendala kalau di perpustakaan sekolah itu pastinya itu tadi, kalau pada saat kondisi saat ini tuh ya kita susahnya untuk menyediakan koleksi
karena koleksi itu juga nominalnya juga besar ya harganya, apalagi digital itu menurut saya juga kendala. Kita punya program literasi yang bagus tapi koleksinya juga terbatas, nah, itu juga menurut saya kendala. Jadi kendala untuk saat ini ya ada di pemenuhan kebutuhan informasi dari usernya secara daring ya. Untuk pandemi ini kita itu belum bisa menyediakan apa ya istilahnya banyak lah, istilahnya belum mencukupi dari kebutuhan mereka, karena ya kita masih kemarin apa ya ada penawaran dari vendor itu harganya nominalnya juga mahal juga per user. Nah itu bagian dari kendala kita untuk istilahnya meningkatkan layanan kita supaya prima gitu di perpustakaan. Kendalanya itu sih. Dan kita kendalanya satu lagi mungkin belum bisa memberikan layanan delivery for teacher for student ya. Istilahnya anak-anak kita ini belum bisa pinjam koleksi yang ada di perpustakaan. Tapi tahun depan ingin saya itu bisalah kita buat seperti itu, kayak di McD mau pesan apa anak-anak tinggal pilih di katalog Perpus Nation Academy, tinggal klik pesan, nah nanti kita tinggal tunggu di bawah, anak-anak tinggal ambil. Ya semoga pandemi ini segera berlalu lah, biar perpustakaan ini juga apa ya bisa dimanfaatkan seperti itu sih Mas Denny. Iya, jadi ada kendala terkait modal ya. Iya, kendala modal seperti itu dan istilahnya kondisi juga dari iya. pandemi ini. Nah, kalau kita sudah membicarakan tentang perpustakaan Nation Star Academy yang menurut saya itu sudah bagus ya. Secara dilihat itu luas, kemudian koleksinya juga banyak, kemudian sejuk ya. Teknologinya juga sudah otomasi, walaupun beberapa ada kendala tadi. Iya. Tapi kalau kita melihat secara luas di Indonesia ini gimana perkembangan perpustakaannya? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, ini menurut saya ya masih banyak perpustakaan sekolah ini tingkat dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, dan kejuruan ini ya masih banyak. Ya mungkin saya lihatnya ada di Surabaya ya. Saya sendiri kan juga ketua asosiasi tenaga perpustakaan sekolah Indonesia tapi kota Surabaya. Ini ya masih ada berapa persen ini ya masih belum berkembang. Saya nggak bilang istilahnya baik buruk, itu kan kalau penilaian kayak gitu kan terlalu ini, jadi kurang berkembang seperti itu. Jadi ya alhamdulillah perpustakaan kita itu support dari pengurus yayasan kita ini, disupport istilahnya benar-benar disupport. Tapi saya juga istilahnya berpendapat bahwa ya semoga perpustakaan sekolah yang belum berkembang itu pimpinannya juga memperhatikan. Sebenarnya tolak ukurnya di situ. Kalau perpustakaan sekolah itu istilahnya pimpinannya support terus perhatian sama perpustakaan, insya Allah perpustakaan itu akan berkembang dengan istilahnya baik seperti itu. Nah, berkaitan dengan support terhadap perpustakaan nih, pesan apa terakhir nih, pesan apa yang ingin disampaikan ke sekolah-sekolah tentang perpustakaan, mengenai perpustakaan mereka? Ya singkat aja, jangan mudah menyerah, karena kondisi perpustakaan itu kalau kita mudah menyerah ya gitu-gitu aja. Sebagai seorang pustakawan seperti saya itu harus punya semangat lah, semangat dalam arti memperjuangkan hak siswa untuk membaca. Kita punya program literasi dari Kementerian Pendidikan. Ya kita bagaimana lah, katakanlah mungkin anggap aja sekolah kita ya mungkin keuangannya ya standar-standar aja. Ya kita harus mempunyai ide, gagasan. Jangan istilahnya kita menyerah, aduh perpustakaannya seperti ini ya, nggak ada dukungan, jangan. Kita harus banyak cara, banyak istilahnya inisiatif untuk perpustakaan ini bisa berkembang. Dan nanti
pastinya dengan usaha itu ya insya Allah lah, dengan izin Allah itu pimpinan kita juga melihat bahwa perpustakaan ini istilahnya berkembang, ada interaksi dengan usernya, ada keluar masuk peminjamannya. Kalau kita memang mudah menyerah, nah itu kita susah. Tolak ukurnya memang di situ. Pesan saya ya buat perpustakaan di Indonesia, 1, jangan mudah menyerah. 2, kita harus sabar. Dan kita harus istilahnya punya inisiatif. Seperti itu sih. 3 pesan saya itu. Jadi memang keterbatasan itu menjadi tantangan setiap orang, setiap perpustakaan, organisasi. Tapi yang terpenting itu inisiatif ya. Iya. Keberanian kita, perjuangan kita untuk menyebarkan minat atau virus literasi. Ya, benar seperti itu. Agar minat baca peserta didik, anak-anak itu meningkat ya. Seperti di Lampung saya pernah melihat ada motor pustaka. Iya, benar. Dan beberapa pejuang literasi yang lainnya. Sangat keren pertemuan kita hari ini tentang perpustakaan Sensar Academy. Semoga yang disampaikan oleh Pak Agus bisa bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi semua yang membaca atau mendengar, menonton podcast ini. Ya. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa berikan saran atau pertanyaan di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe dan lain-lainnya. Oke? Ya, terima kasih banyak Mas Denny. Terima kasih. Sampai bertemu lagi Pak Agus. Ya. Just.